harus selalu saya ingat dari Simbah. Simbah itu tidak hanya ngomong ilmu tapi juga membesarkan hati teman-teman sekalian. Dan poin itu sepertinya belum saya sampaikan juga. Kalau kita melihat keadaan mungkin memang tidak ideal, ada yang harus dibenarkan dan seterusnya, masalah di mana-mana. Tapi Islam ada konsep yang namanya bersama kesusahan ada kemudahan. Ada konsep juga yang namanya blessing in disguise. Sebenarnya ada kebaikan yang tersembunyi dari sebuah kejadian. Karena itu yang ngomong Tuhan, jadi yo saya percaya. Katanya yang ngomong Tuhan, jadi sayanya percaya. Ini hukum alam, bukan lagi sebuah konsep kalau percaya itu. Jadi kemudian kita juga harus realistis untuk melihat situasi. Apa yang bisa kita lakukan, apa masalahnya di mana, terus gimana memecahkannya, siapa tahu ada blessingnya loh di belakang dari hal-hal yang menurutmu tidak ideal, kan gitu. Ini misalnya tadi ketika Mas Hensat mengatakan bahwa salah satu tonggak demokrasi adalah media massa, mari kita tidak mengulangi kesalahan monyet. Kita lihat akarnya di mana, kenapa itu menjadi tonggak. Concern ini sudah saya sampaikan lebih dari 5 tahun yang lalu. Karena menurut saya, kekuatan dari media massa adalah tentang flow informasi. Informasi yang sampai ke masyarakat. Itu akan membangun opini, akan membangun pendapat, dan seterusnya. Kita bersandar pada kejujuran, bersandar kepada keobjektifan dari media massa tersebut. Apalagi keadaan sudah berubah, di mana flow informasi tidak lagi one to many seperti media massa, tapi sekarang many to many. Ini dinamiknya berubah sama sekali. Saya dulu menganalogikan begini, kalau satu kampung minum dari sungai yang kotor, jangan disalahkan orang kalau orang sekampung kemudian sakit, informasinya tidak acak-acakan, kemudian orangnya tabrak-tabrakan sendiri otaknya. Ya itu wajar karena sungainya kotor. Kalau rakyatmu sudah pandai, sungai kotor nggak masalah, karena mereka bisa membersihkan sendiri di rumah. Tapi faktanya, kemudian kita ngomong realistis, faktanya mayoritas kita belum pinter-pinter amat. Artinya butuh ada inisiatif di mana ada inisiatif membuat aliran air baru yang bersih dan tidak kotor. Kan gitu. Ini ngomong teknis, nyon sewu saya agak ngomong kompleks ya, karena ini sepertinya ngomong negara, kita ngomong generasi, jadi agak detail sedikit sepertinya nggak masalah. Dinamik informasi di dunia modern ini tidak hanya bermasalah untuk Indonesia, tapi di seluruh dunia. Betapa, kalau hitungan 2016 kalau nggak salah, Facebook itu sampai angkat tangan untuk membuat pasukan anti hoax, sudah kerjasama dengan dua organisasi, nggak kuat karena produksi hoax bisa sampai 700.000 per hari. Di mana yang buat butuh waktu 10 menit, yang verifikasi butuh waktu 6-9 jam. Itu tidak mungkin itu untuk bisa dihadapi semuanya. Terus kemudian counterbalance-nya adalah membuat masyarakat lebih pandai, waspada. Oke, berarti kemudian ada pendidikan-pendidikan. Tapi pendidikannya juga reaksioner, bukan pendidikan konseptual. Ada ya sekarang saya waktu itu membawa ada konsep pendidikan digital. Bukan bisa pakai Microsoft Word ya, tapi bagaimana bisa menghadapi dunia sosial nih. Security, privacy, menghargai, mendistilasi dan seterusnya, itu ada langkah-langkahnya. Tapi yang punya kekuasaan juga masih belum cukup paham bahwa itu penting untuk masa panjang Indonesia, sehingga responsifnya adalah membuat seminar-seminar 1 jam pakai Zoom ya, yang dianggap sebagai literasi digital. Kan reaksioner, saya waktu itu pengen ngajak ketemu inisiatornya dan tentu saja ditolak. Karena dia tahu saya pasti tidak setuju dan saya tahu juga urusannya bukan untuk itu sebenarnya, untuk ATM. Nyun saya mau ngomong, oke. Tapi kita kemudian ada sebuah kondisi realistis. Kalau Simbah ngomong ini sudah terjadi. Oke, masa lalu. Kita cari blessingnya nih sekarang. Kita tahu masalah terbesar di Indonesia adalah ketidakpercayaan kita kepada pemerintah.
saya nggak ngajak itu loh, saya nggak ngajak kamu nggak percaya. Saya memotret keadaannya. Banyak kritiknya, pemerintah mau berbuat niat baik apapun juga nggak dipercaya karena sejarahnya seperti itu. Jadi kebutuhan untuk membuat kanal ini menjadi penting tidak hanya untuk negara tapi juga untuk pemerintah mendapat legitimasi dari rakyatnya. Kita lihat, pemerintahan sekarang sangat membutuhkan kepercayaan karena dari lahirnya sudah diragukan. Artinya itu juga bisa menjadi blessing in disguise kalau pemerintah sekarang mau membuat kanal tersebut untuk menjadi pengganti tonggak informasi ini tadi. Nah ini ngomongnya jadi lebih kompleks lagi karena kemudian teknologi apa yang tersedia? Ada distributed, ada decentralized, kemudian ada AI yang masuk dan seterusnya. Apakah negara kita mampu memanfaatkan itu untuk memperbaiki keadaan? Kalau bisa jadi mereka mau tapi tidak tahu. Masalahnya bukan tidak mau, bisa jadi karena memang tidak tahu. Orang tua tidak punya naluri belajar sekuat anak muda. Simbah aja sing iseng. Simbah gue sampai umur 60-an isih ngoprek nganu ya. Ngoprek iPhone, ngoprek Android. Tiba-tiba suatu hari nanya saya, "Brang, Rene, ajari heksadesimal ki opo?" Ngopo gue belajar heksadesimal. Terus saya ke sana, ngopo heksadesimal iki? Tak ajari ngene gini-gini. Arep ngopo e? Aku arep mlebu ning memori akses tak nggo ngehack. Hajiger. Sangar iki. Mbok ngingu perkutut wae lho, ngopo ngehack. Ngehack HP ya. Ruwet-ruwet men iki. Lho. Iki perkututku, rasa cerewet gue, nggih, ya wes. Itu cara Simbah untuk terus menghidupkan akalnya, pengetahuannya, excitementnya terhadap dunia baru. Dan menurut saya itu contoh yang sangat baik bahwa kita harus terus update terhadap keadaan. Bukan dipaksa, tapi karena memang kebutuhan. Mohon maaf, Singapura ini baru saja punya program, kalau nggak salah $4.000 per orang untuk orang di atas 40 tahun untuk dia belajar AI agar tidak ketinggalan zaman. Tentu saja kita tidak akan punya kemewahan seperti itu ya, $4.000 dasmu. Tapi masyarakat kita datang dari kawah candra di muka yang lebih lebih panas nih. Artinya pasti akan ada generasi bagian dari pemuda kita yang akan ikut terus perkembangan dan ngerespon terhadap keadaan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memberi masukan itu kepada pemerintah. Kalau memang niatmu benar-benar memperbaiki keadaan, siapa tahu kok nyebut jeneng meneh. Siapa tahu yang menurut Anda tidak benar itu Satrio Piningit. Siapa tahu loh. Kita nggak akan pernah tahu dan saya tidak mengatakan bahwa pasti iya juga. Itu akan dibuktikan dengan zaman. Bener nggak kamu pengen benerin keadaan? Bener nggak kamu bisa, karena Nabi Ibrahim bapaknya juga pembuat berhala. Ya, kemudian generasi penerusnya Nabi Ibrahim sendiri menghancurkan berhala yang dihancurkan oleh bapaknya. Banyak sejarah membuat kita punya contoh kejadian itu bisa sangat bermacam-macam. Artinya meneruskan kebiasaan Simbah, jangan putus asa. Masih banyak cara untuk bisa membenarkan masalah. Kita belajar dari yang kemarin, kita dorong kemudian pemerintah ini untuk membuktikan dirinya sendiri bahwa kamu pantas memerintah Indonesia dan membuat Indonesia ke depan yang lebih baik. Itu tanggung jawab pemuda-pemuda yang lebih tahu keadaan dan sudah mengalami sakitnya dihapusi. Mari kita buat Indonesia ke depan yang lebih baik, lebih dewasa, dan maju dengan pembuktian diri. Bukan pembuktian yang bukan diri.